Nama saya Fitri Lailatul Ma'rifah NIM E 2019-1085. Di sini saya akan mereview 3 video dari teman saya sebagai tugas UTS Ekonomi Makro Islam dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Yang pertama, saya akan mereview video dari Niamur Rohmaniyah tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis adalah dalam ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran. Ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, yaitu kompetisi. Dalam ekonomi Islam itu dikontrol oleh syariat Islam. Dalam ekonomi kapitalis itu bebas dan melahirkan monopoli. Dan dalam sosialis itu kompetisi itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu kepemilikan. Dalam ekonomi Islam itu individu dan umum. Dalam ekonomi kapitalis itu kepemilikan individu secara bebas, dan dalam ekonomi sosialis semua alat produksi itu milik umum. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau meyakini keesaan Allah. Yang kedua, as-siddiq dan amanah. Yang ketiga, menyukai hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adil. Yang kelima, al-tawazun. Yang keenam, ta'awun. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah, manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, investasi. Yang kedelapan, zakat. Yang kedua, saya akan mereview video dari Debbie Khalilatul Umaroh tentang ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi 3 sektor, yaitu sektor perusahaan sebagai produksi, sektor rumah tangga sebagai konsumen, dan sektor pemerintah sebagai konsumen dan pemungut pajak atau pemberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Dalam siklus perekonomian 3 sektor, yang pertama itu perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga, yang dimana ketiga sektor tersebut sama-sama melakukan pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran perusahaan akan melakukan pengeluaran kepada pemerintah berupa pajak, sedangkan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga berupa gaji, upah, dan sewa, atau bunga ataupun laba. Yang kedua yaitu pendapatan perusahaan yang diberikan oleh pemerintah bisa jadi ketika pemerintah membeli hasil produk yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan memiliki keuntungan, atau bisa jadi pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan. 2. Perubahan penting akibat adanya campur tangan dari pemerintah. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan
perusahaan kepada pemerintah berarti menjadi pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan seperti pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya yaitu 3 tujuan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Yang pertama digunakan untuk menabung, yang kedua digunakan untuk membayar pajak, dan ketiga dikonsumsi. Syarat keseimbangan yaitu melakukan penawaran agregat di dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. 2. Pembagian pajak. Pajak secara langsung adalah pembayaran atau pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung, yaitu beban pajak yang dapat digantikan oleh orang lain. 3 bentuk pajak yaitu regresi, proporsional, dan progresif. Dan yang ketiga yaitu video dari Indra Zulfa tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama setahun. Secara konsep, pendapatan nasional dibedakan menjadi 2. Yang pertama, produk nasional bruto, dan yang kedua, produk domestik bruto. Pentingnya pendapatan nasional ekonomi begitu melekat erat dalam setiap kehidupan manusia, dalam setiap kehidupan masyarakat dan negara. Berkembangnya suatu tidaknya negara itu diukur dari pertumbuhan ekonominya. Pentingnya meningkatkan pendapatan nasional karena memiliki banyak manfaat terhadap perekonomian negara, yaitu yang pertama memiliki prestasi dan keberhasilan di bidang ekonomi. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mempertegas struktur perekonomian. Yang keempat, bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, menjadi dasar pertumbuhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung ekspor dikurangi impor. Yang kedua, pendekatan produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q2 tambah P2 kali Q2 dan sampai mulai tambah dari sektor produksi selama setahun. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Adapun pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja ini berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa upah sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Yang rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. Dengan perhitungan 3 pendapatan tersebut, pencatatan laporan keuangan yang baik, tepat, dan terperinci akan sangat membantu memudahkan perhitungan pendapatan nasional yang baik, akan mendapatkan hasil yang akurat dan terpenuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.